Hai Brewokers, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India action percintaan yang berjudul Kali Peli. Maksudnya Kali Peli. Kalau peli beda lagi nanti artinya. Film ini keluaran tahun 2020 tetapi bersetting di tahun 2007. Film ini menceritakan kisah seorang supir taksi yang tak sengaja mendapatkan seorang penumpang seorang wanita cantik semlohai dan bahenol. Ternyata wanita itu adalah seorang perampok yang sedang dikejar-kejar oleh preman. Mau tak mau supir taksi itu ikut dalam kekacauan yang dibuat oleh wanita itu. Tetapi di balik itu semua ternyata ada takdir yang tak terduga di antara mereka berdua. Nah, nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan seorang cowok ganteng yang baru aja keluar dari penjara. Cowok itu bernama Vijay, tetapi biasa dipanggil Blackie. Kayak nama guguk tetangganya Om nih. Tak lama dia dijemput oleh mbak-mbak cantik yang mengendarai taksi. Nah, kisah ini dimulai 10 tahun yang lalu. Suatu hari Blackie kecil sedang dibonceng oleh ayahnya naik Vespa. Tetapi di depan sebuah toko, motornya tiba-tiba mogok. Satpam yang lagi udut di luar toko akhirnya berniat membantu dan menitipkan senapannya kepada Blackie. Tapi tiba-tiba, bam! Ternyata Blackie dan ayahnya berniat merampok toko perhiasan. Belum sempat menggasak perhiasan itu, terdengar suara sirene polisi. Ngiyung, ngiyung, ngiyung gitu. Akhirnya Blackie tertangkap oleh om-om polisi, sedangkan ayahnya entah kabur kemana. Di dalam mobil, para polisi itu penasaran, kok bocil kayak Blackie udah nyolong aja. Ini nyolongnya toko perhiasan lagi. Akhirnya Blackie menjelaskan semuanya. Ternyata Blackie sudah mengawasi toko itu selama beberapa hari. Dia jugalah otak dari pencurian itu. Terlihat dia membujuk ayahnya agar mau ikut dalam perampokan toko perhiasan itu. GG nih bocah. Teman-teman seusianya masih pada minta gift skin app. Ini malah udah ngerencanain perampokan toko emas. Nah, ketika para polisi itu lagi serius dengerin cerita nih bocil, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut pistol om polisi dan kabur dari sana. Akhirnya terjadi kejar-kejaran dan kita langsung dibawa ke 10 tahun kemudian. Nah, nggak beda sama pas masih bocil, Blackie gede juga nggak jauh-jauh dari kejar-kejaran. Setelah berhasil lolos, kita kembali ke 35 menit sebelumnya. Saat itu terlihat sedang ada demo mogok kerja para supir taksi. Tetapi di tengah jalan, mas-mas yang mau melahirkan, maksudnya istrinya yang mau melahirkan, meminta Blackie untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tetapi di sini Blackie malah naikin harga seenak jidatnya. Nah, pas dalam perjalanan, dirinya terlihat oleh para supir taksi yang lain. Merasa nggak soliter karena mengangkut penumpang, akhirnya mereka diuber sama para sopir taksi tadi. Singkat cerita, setelah mengantar penumpangnya, dia kembali dicegat sama para supir taksi tadi yang nggak terima karena Blackie mengangkut penumpang. Salah satunya adalah om-om botak yang langsung ngancam Blackie. Nggak mau diancam, Blackie langsung berubah ke mode Bruce Lee dan langsung menghajar para sopir di sana. Cat, cat, dir, cat, cat, peletak. Tetapi tak sengaja, pada saat dia ingin merebut pisau, dia malah menikam salah satu supir taksi itu. Nah, akhirnya kita tahu kenapa dia tadi dikejar-kejar. Ketika berhasil lolos, dia berniat meninggalkan Mumbai karena udah nggak aman untuknya. Tetapi kembali lagi, dia dicegat oleh mbak-mbak yang langsung naik ke taksinya. Mbak-mbak itu mengatakan, dia lagi kabur karena ingin dinikahkan sama bandot tua. Nah, merasa ada peluang, kembali lagi Blackie menaikkan harga sewa taksinya seenak jidatnya. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya mbak-mbak itu setuju. Dan terjadilah kejar-kejaran di sini. Ngeng, bum 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 bum, ngeng, 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 tin tin tin, cicit, ngeng, ngeng, tin tin tin, cicit, ngeng. Nah, setelah berhasil lolos, Blackie menanyakan kenapa dia tadi dikejar-kejar. Orang-orang yang ngejar-ngejar tadi nggak kelihatan seperti orang yang mau kondangan, lebih kayak preman pasar. Nah, kita kembali ke 35 menit yang lalu. Diperlihatkan sebuah pesta pernikahan di sana. Di sini Puja akan dinikahkan dengan bandot tua yang kelihatannya girang karena dapat cewek muda. Awalnya pesta itu terlihat menyenangkan. Mereka pun bernari-nari di sana. Di tempat lain terlihat para mas-mas yang sangar yang sedang main karambol. Nah, setelah puas menari, terlihat Puja masuk ke sebuah ruangan. Dia mengambil uang di brankas dan pistol di sana. Setelah itu, dia langsung ingin melarikan diri. Sialnya, dia malah tabrakan sama mas-mas preman pasar. Dan itulah awal pertemuan Blackie dan Puja. Tak lama Puja mendapatkan telepon. Ketika dia hendak mengambil HP-nya di dalam tas,
Blacky melihat tumpukan uang dan perhiasan di tas itu. Di sini dia menyadari bahwa yang ngejar-ngejar tadi pasti pemilik tas itu dan penumpangnya adalah pencuri yang pengen kabur. Karena udah tahu situasinya, Blacky melihat ini sebagai peluang besar. Dia menawarkan mengantarkan Pooja keluar kota, tapi dengan bayaran yang sangat besar. Nah, di tempat lain terlihat om-om sangar yang sedang cukuran. Terlihat juga tante-tante tadi yang bersama Pooja di pesta. Terlihat tante-tante itu ketakutan karena kehilangan Pooja dan uang milik Yusuf dibawa kabur. Di sini terlihat kebengisan Yusuf sang bos preman. Dengan lirikannya, tante itu mengerti bahwa dia saat ini salah dan dia harus bunuh diri. Karena nggak mau mati, tante itu kembali menodongkan pistol ke Yusuf. Tetapi, dor. Tante itu langsung letak di tanah karena ditembak oleh Yusuf. Nah, kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Ini film kok muter-muter sih, maju mundur. Terlihat Blacky yang sudah berhasil kabur dari kejaran polisi. Di tempat lain terlihat Yusuf dan mitra bisnisnya yang bernama Coki Set. Akan aku bantu juga lah. Iya, nak kau ambil dulu lah barang itu. Kalau nonton bokep tuh, wah. Mereka melakukan bisnis pemerasan, penjualan obat, dan prostitusi. Nah, tak lama Blacky sampai di rumah Yusuf. Di sini diketahui ayah Blacky adalah kakak angkat dari Yusuf. Di sini Blacky mengatakan bahwa ayahnya kabur meninggalkannya ketika beraksi. Yusuf kemudian berkata, "Dah tenang aja, di sini nggak bakal ada polisi yang berani macem-macem. Dah sana telepon bapakmu, bilang kalau lagi di sini." Tetapi ketika Mang Ya hendak menelpon ayah Blacky, dia langsung marah dan membanting telepon itu. Karena saat ini Blacky udah nggak percaya lagi sama bapaknya. Nah, karena makan malamnya jadi kacau, Yusuf akhirnya mengajak makan di luar. Nah, pas di jalan terlihat rombongan cewek-cewek muda yang baru turun dari mobil. Mereka adalah anak-anak yang akan dijadikan wanita penghibur di sana. Salah satu dari mereka adalah gadis manis yang langsung menarik perhatian dari Blacky. Di warung makan, Blacky mengatakan kepada Yusuf, "Paman, aku sudah memutuskan, aku akan menjadi sepertimu." Mendengar itu, ekspresi Yusuf langsung berubah. Dia kemudian mengatakan, "Ingat selalu hal ini, nak. Jangan pernah menggigit orang yang memberimu makan." Yusuf juga mengatakan, "Bila kau ingin menjadi sepertiku, kau harus mulai dari mana aku mulai." Akhirnya, keseharian Blacky saat ini adalah menjadi calo tiket film bioskop. Nah, suatu hari, terlihat gadis yang kemarin menertawakan Blacky. Melihat cewek manis, Blacky langsung pengen kenalan. Nah, pas dia nyebutin namanya adalah Blacky, cewek itu langsung ketawa karena namanya sama kayak Guguk tetangganya Om Brewoks. Karena merasa itu bukan nama asli, gadis itu juga memperkenalkan diri dengan nama Red Riding Hood, seperti buku yang sedang dia baca. Suatu hari, terlihat gadis itu naik ke sebuah mobil mewah di sana. Ternyata itu adalah mobil Coki. Gadis itu mengatakan, "Om, aku pengen punya mobil kayak gini kalau udah gede. Bolehkan aku naik sebentar dan jalan-jalan?" Dia terlihat senang, tanpa tahu kalau Om Coki lagi tegang batangnya karena melihat kepolosan gadis itu. Nah, setelah itu Coki berbicara dengan Yusuf. Dia mengatakan menginginkan gadis kecil itu. Yusuf yang paham langsung meminta kepada tante untuk mempersiapkan gadis itu agar Coki bisa enak-enak. Tetapi Coki mengatakan, "Cop, Ane tuh lagi beneran jatuh cinta. Ane pengen kawin sama tuh bocah, tapi karena dia masih kecil, Ane bakalan sabar deh nungguin dia sampai 18 tahun. Coki juga mengatakan bahwa dia ingin gadis itu tidak disentuh siapapun dan dia ingin gadis itu masih bersegel sampai dia menikahinya. Kembali ke masa kini, terlihat Blacky dan Pooja yang kelaparan. Mereka memutuskan untuk makan malam di pinggir jalan. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada polisi di sana yang mendapatkan laporan tentang perampokan yang dilakukan seorang gadis muda dan penusukan yang dilakukan oleh supir taksi. Di sini Blacky yang menyadari ada polisi langsung mengajak Pooja untuk pergi dari sana. Nah, salah satu inspektur polisi di sana merasa penasaran karena saat ini supir taksi lagi mogok. Dia akhirnya menanyakan beberapa hal kepada Blacky. Di sini Blacky berbohong kalau dia tidak mengangkut penumpang, melainkan dia mengangkut istrinya sendiri. Nah, di sini Tafde malah meminta ikut dengan Blacky. Dia berniat menumpang taksi itu ke kantor polisi. Di dalam mobil, Tafde kembali mendapatkan kabar untuk tersangka supir yang dicari. Plat nomornya adalah 6969. 69. Pikiran Om kok jadi traveling kemana-mana ya dengar angka itu. Mendengar itu, Blacky langsung ngerem mendadak. Ternyata mereka sudah sampai di kantor polisi. Nah, sebelum turun, Tafde meminta membuka tas Pooja. Awalnya dia menolak, tetapi ketika membuka tasnya, Pooja langsung menodongkan pistol ke kepala Tafde. Pooja bahkan meminta Blacky untuk mengambil pistol Tafde. Setelah turun, akhirnya dia baru menyadari bahwa perampok dan supir taksi yang dia cari saat ini sedang bersama.
Di dalam mobil, mereka akhirnya malah berdebat. Nah, pas di gang sepi, mereka malah saling todong-todongan pistol. Mereka akhirnya melanjutkan perdebatannya di sini. Di sini, Black yang udah masuk ke dalam situasi rumit meminta jatah 50% dari tas itu. Karena nggak mau todong-todongan kayak gitu sampai pagi, akhirnya Puja menyetujuinya. Di tempat lain, ternyata informasi kepolisian bocor ke tangan Yusuf. Ketika mengetahui bahwa yang bersama Puja adalah Blackie, Yusuf terlihat terkejut. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Blackie, tetapi jangan bilang bahwa dia anak buah dari Yusuf. Karena taksinya saat ini sudah dikenali, Blackie mampir ke sebuah bengkel kenalannya. Dia mengecat taksinya dan mengganti plat nomor mobil itu. Di sini diperlihatkan flashback 10 tahun yang lalu. Ini film kebanyakan flashbacknya dah. Suatu malam terlihat Blackie yang sedang membaca buku. Yusuf yang melihat itu langsung merebut buku itu karena dia tahu bahwa buku itu adalah milik anak cewek yang diincar oleh Coki. Dia juga memberitakan Blackie untuk tidak berhubungan lagi dengan gadis itu. Suatu hari gadis itu marah-marah sama Blackie karena dia tiba-tiba di ghosting. Tapi karena cinta monyetnya sudah menggelora, mereka akhirnya berhubungan secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering bermain bersama tanpa diketahui oleh Yusuf. Sampai suatu hari mereka lagi asik nonton di bioskop, ketahuan deh sama Yusuf. Di sini Blackie langsung dibekap dan dipukuli oleh Yusuf. Malam harinya, gadis itu mengatakan bahwa ini adalah malam terakhirnya di sini karena tante-tante Germo akan memasukkannya ke sekolah asrama. Di sini, Blackie mengatakan, "Kita kabur aja yuk, sampai semua orang tidak bisa menemukan kita." Di sini, gadis itu mengatakan, "Ayo kita pergi sampai bulan pun tak bisa menemukan kita." Di masa kini, mereka akhirnya mampir ke pom bensin. Puja yang kebelet pipis tiba-tiba dicegat oleh Blackie ketika hendak ingin ke toilet karena dia takut tasnya akan dibawa kabur. Karena udah kebelet, Puja meninggalkan tas itu. Kemudian kepalanya masuk ke dalam mobil. Tukeran iler nih. Nggak jadi. Ternyata dia cuma ngambil kunci mobil itu agar Blackie nggak kabur. Tetapi karena otak kriminal Blackie, dia berhasil menyalakan mobilnya. Tak lama, Blackie mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata orang itu adalah anak buah Yusuf. Dia mengatakan akan melipat gandakan uang di dalam tas itu bila Blackie menyerahkan Puja kepadanya. Mendengar itu, akhirnya Blackie putar balik. Untungnya dia bisa tepat waktu sampai ke pom bensin sebelum Puja keluar dari toilet. Setelah mereka pergi, terlihat FD yang masih mengejar mereka. Sialnya, mereka malah terjebak macet. Karena nggak tahu kapan jalannya nih macet, Blackie mengajak Puja ke pasar malam dekat situ. Pas lagi asik-asiknya tembak dalam, Blackie melihat Inspektur TFB di sana. Jelas saja mereka langsung kabur. Nah, ngelihat ada busana nganggur, mereka langsung pakai baju itu. Bukannya kabur, di sini mereka malah joget-joget. Setelah puas joget-joget manja, Blackie menyadari bahwa Puja menghilang. Karena nggak bisa menemukan Puja, dia datang ke tempat informasi. Karena nggak tahu nama Puja, dia meminta petugas informasi untuk bilang, "Untuk mbak-mbak yang pakai shell pink, dicari Blackie nih di tempat informasi." Mendengar nama Blackie, Puja yang awalnya hendak kabur, akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali menemui Blackie. Dia kembali memastikan, "Benar nama kamu Blackie." Mengetahui itu, terlihat Puja langsung memandangi Blackie. Tak lama, mereka akhirnya naik wahana yang muter-muter. Di sini Blackie juga menghubungi anak buah dari Yusuf. Nah, di sini Puja mengatakan, "Akankah kita bisa kabur dari sini? Sampai bulan pun tak bisa menemukan kita." Mendengar itu, Blackie menyadari bahwa Puja adalah Red Riding Hood, cinta semasa kecilnya. Tetapi belum sempat kangen-kangenan, anak buah Yusuf sudah berdiri di sana. Awalnya Blackie bimbang, tetapi di sini dia malah memilih mengambil tas tebusan untuk Puja dan pergi meninggalkan Puja di sana. Di dalam mobil, dia kembali flashback ke masa lalu. Diperlihatkan Blackie diberikan sepucuk pistol. Yusuf mengatakan, "Kau pernah bilang ingin jadi sepertiku kan? Nah, ini saatnya untuk membuktikan itu." Di sini Blackie disuruh untuk menembak seseorang, tetapi dia terlihat gemetaran. Belum lagi dia selalu diejek oleh Mangya dengan kata-kata pengecut. Karena tak sanggup membunuh orang itu, Blackie akhirnya diusir dari sana.
Nah, di masa kini, Blacky dihantui oleh sosok masa kecilnya dan sosok Pooja kecil. Akhirnya dia berubah pikiran dan putar balik untuk menyelamatkan Pooja. Pada saat kembali, mbak-mbak di sana menjelaskan bahwa tadi terjadi kekacauan dan Pooja berhasil kabur. Mbak-mbak itu juga membantu Pooja untuk melarikan diri. Ternyata Pooja yang berhasil melarikan diri masuk ke dalam bis. Tetapi ketika dia ditagih tiket, dia malah pura-pura tidur. Nah, karena nggak bawa tiket, dia pun diturunin sama kondektur. Karena nggak mau jalan kaki di antah berantah, Pooja akhirnya gelantungan di belakang bis. Dan tak lama dia naik ke atap bis. Mbak, cantik-cantik kok petakilan. Di tempat yang berbeda, Choki meminta pertanggungjawaban Yusuf karena tidak bisa menjaga Pooja. Yusuf yang nggak mau dibilang gagal mengatakan, kalau aku nggak bisa membawa Pooja kembali, tembak aku tepat di jidat. Ini janjiku. Nah, di jalan, Blacky yang nggak tahu Pooja ada di mana, tak sengaja bertemu dengan pos polisi. Dia akhirnya memiliki ide. Tak lama, dia malah menyerahkan diri dan mengaku sebagai tersangka supir taksi yang sedang buron. Di kantor polisi, dia langsung disel. Tetapi di sini Blacky mengatakan bahwa komplotannya adalah wanita perampok yang sedang dicari. Dia meminta polisi konyol itu untuk mencari Pooja untuknya. Nah, di suatu restoran terlihat Pooja yang sedang singgah di sana. Nah, sialnya di sana juga ada anak buah dari Yusuf. Singkat cerita, Pooja berhasil ketahuan dan terjadi keributan di sana. Karena hal itu, akhirnya para polisi mendapatkan posisi Pooja. Karena sudah mengetahui posisi Pooja, Blacky mengatakan kepada polisi di sana, "Pak, aku mau ngomong nih. Aku bawa uang yang banyak di tas itu. Kalau nggak percaya dicek aja." Nah, ketika polisi itu mendekat ke sel, Blacky langsung mengambil pistolnya dan langsung menodongkan pistol itu. Singkat cerita, Blacky dan polisi saat ini posisinya sudah berbalik, dan Blacky bisa pergi dengan santai sambil menenteng tasnya. Di tempat Pooja, terlihat dia sedang dikejar-kejar oleh anak buah Yusuf. Sialnya, dia berhasil ketahuan. Tak lama diperlihatkan, Blacky yang sedang mengejar sebuah mobil. Dia langsung menjegat mobil itu dan gak pakai lama, langsung ngamuk dan menghajar orang-orang di mobil itu. Jeger, jeger, cereng, cereng, cuing. Jeger, jeger, cereng, cereng, cuing. Tetapi salah satu anak buah Yusuf berhasil menyandra Pooja. Di sini dia menghina Blacky seperti pada saat dia masih kecil. Ternyata mas-mas itu adalah Mangya. Mengetahui musuh bebuyutannya ada di depannya, dia langsung menghajar Mangya sampai bonyok. Tak lama Yusuf menelpon Mangya. Di sini Blacky langsung mengangkat telepon itu dan mengatakan, "Aku tak akan menyerahkan Pooja kepadamu." Nah, setelah diselamatkan, Pooja meminta turun di jalan. Ternyata dia marah kepada Blacky karena tadi dia malah menjual dirinya demi uang. Blacky mengatakan saat ini dia sudah sadar, itulah mengapa dia kembali dan menghajar para preman itu. Pooja juga mengatakan, "Aku tak percaya kepadamu lagi. Dulu pas kita lagi masih kecil, kau juga meninggalkanku begitu saja." Di sini Blacky akhirnya mengatakan sebenarnya. Ternyata dulu Blacky disuruh membunuh Pooja karena ketahuan ngedate di bioskop. Yusuf kemudian mengancam, bila Blacky masih mendekati Pooja, dia sendirilah yang akan membunuh Pooja. Mendengar itu, Pooja langsung nafsu dan mereka pun tukeran iler. Mantap. Tak lama setelah tukeran iler, mereka terlihat di sebuah bengkel untuk mengganti cat taksinya lagi. Di sini diperlihatkan Mbak Pooja yang pakai baju yang kurang bahan. Om seneng deh liatnya ini. Dan mereka pun akhirnya joget kembali. Setelah puas joget-joget dan basah-basahan, Blacky kembali mendapatkan telepon. Kali ini dia mendapatkan telepon dari ayahnya yang sudah lama sekali dia tidak temui. Ternyata Yusuf sudah berada di rumah ayahnya. Blacky pun bimbang, walaupun dia membenci ayahnya, tetapi dia tidak ingin ayahnya mati. Dia akhirnya memiliki ide. Di rumah ayahnya, dia datang sendiri. Blacky langsung mengatakan bahwa Pooja sudah pergi. Tak lama Yusuf langsung membunuhnya dan ayahnya. Dor, dor.
Kirain beneran, ternyata masih angan-angan. Puja kemudian memiliki ide. Mereka datang bersama dan meminta bernegosiasi dengan Yusuf. Sama kayak tadi, mereka malah dientetin sama Yusuf. Lah sama-sama mokat ini mah. Akhirnya mereka mikir gimana caranya agar mereka nggak mokat dibunuh sama Yusuf. Singkat cerita, terlihat Blacky dan Puja yang datang menemui Yusuf. Ketika melihat anaknya, ayah Blacky meminta maaf. Tetapi dia juga membisikkan, "Larilah nak, atau kita semua akan dibantai." Tetapi Blacky tetap pada pendiriannya. Singkat cerita, ketika Yusuf hendak membawa Puja, ayah Blacky langsung menodongkan pistol. Nah, kita kembali ke 17 menit yang lalu. Ternyata pada saat berpelukan, Blacky memasukkan pistol ke saku ayahnya. Karena tidak ingin ada pertumpahan darah, Yusuf menawarkan gencatan senjata. Melihat posisinya tidak menguntungkan, akhirnya Blacky memutuskan untuk menurunkan pistol ayahnya. Tetapi pada saat di luar, terlihat anak buah Yusuf yang sudah keok di tanah. Tak lama muncul mobil polisi dan Yusuf berhasil terkepung. Nah, kita kembali ke 4 jam sebelumnya. Yakin ini film maju mundur terus sih. Di sini Yusuf memiliki ide. Dia menemui Tabbi dan menjelaskan bahwa dia akan membantunya untuk menangkap bos mafia Yusuf. Singkat cerita, akhirnya inspektur itu setuju dengan ide Blacky. Nah, pada saat Yusuf digiring ke mobil polisi, dia berkata, "Di dunia ini tidak akan ada yang bisa menangkapku." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Tabbi malah ditodong pistol oleh anak buahnya sendiri. Ternyata Yusuf memiliki antek-antek di kepolisian. Dan udah pasti di sini terjadi adu tembak. Dar dar dar, cuing cuing, cuing tung 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 pung. Dar dar dar, cuing cuing, cuing tung 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 pung. Dar dar dar, cuing cuing, cuing tung 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 pung. Tak lama terlihat ayah Blacky tertembak dan terjatuh ke tanah. Jelas saja melihat itu, Blacky langsung menerjang hujanan peluru demi ayahnya. Tetapi bangkainya, ayahnya cuma pura-pura mati agar nggak jadi sasaran tembak. Sialnya, memanfaatkan situasi itu, Yusuf malah menculik Puja. Melihat itu, Blacky langsung mencoba mengejar Puja dengan slow motion. Lebay mas, lebay. Di dalam mobil, Puja meminta dilepaskan. Lepaskan aku, lepaskan dong om. Singkat cerita, Blacky berhasil mengejar mobil Yusuf. Nah, pas lagi pandang-pandangan, tiba-tiba Puja berhasil ngeprok Yusuf dengan lampu mobil. Mbak, Om tahu kalau film India tuh rata-rata nggak masuk akal. Tapi ya nyopot lampu mobil segampang itu. Kasihan nanti tukang ketok magicnya, Mbak. Lanjut. Di sini akhirnya terjadi perkelahian antara mereka semua. Dengan lebay, mereka pun saling pukul-pukulan. Singkat cerita, akhirnya Yusuf dapat terdesak. Ketika Blacky hendak menembak Yusuf, dia mengurungkan niatnya dan dia memberikan pistol itu ke Puja. Terserah Puja mau menembak dia atau tidak. Nah, ketika Puja menodongkan pistol itu, Yusuf berhasil merebutnya. Dan posisi kembali berbalik. Tak lama terdengar suara dar dar dar. Nah, di film ini untungnya polisi India nggak datang terlambat. Inspektur Tabbi berhasil menembak Yusuf hingga entat. Setelah itu, Tabbi mendapat bintang jasa dan Coki berhasil ditangkap karena kejahatannya. Di sini Blacky harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menusuk supir taksi. Dia harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Dan kita kembali ke scene awal. Nah, ketika dijemput sama Puja, terlihat dia meminta Blacky untuk segera masuk karena dia sedang dikejar-kejar sama warga. Dan nggak kapok-kapok nih cewek. Dan filmnya pun tamat. Gimana ya menurut kalian film ini sob? Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan namain anak kalian Blacky. Dah itu aja pesan Om sih. So bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Biar milatihin.